Oke teman-teman, welcome back to Adiloka Channel. Dan hari ini aku lagi nyari ya komentar kemarin dari kalian. Cuma nggak ketemu ya, kemarin ada yang request gitu untuk bikin logo ya. Dan hari ini aku baru sempat bikinin, kita akan bikin tutorialnya untuk desain logo dengan Canva ya. Nggak ketemu sih yang komentar kemarin, jadi nggak aku tampilin siapa yang komentar. Mungkin ada di salah satu videonya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, pastikan dulu teman-teman subscribe dulu ya channel ini dan pastikan teman-teman nyalakan loncengnya ya. Pilih semua agar setiap kali aku upload video kalian dapat notifikasinya ya, biar nggak terlewat satu video pun. Nah, sekarang kita langsung aja ke Canva dan kita akan bikin desain logo ya. Mungkin desain logo itu untuk apa sih Bang? Biasanya itu untuk logo toko online ya kebanyakan ya teman-teman. Karena sekarang lagi banyak banget kita yang bisnis online gitu. Entah toko online, entah logo untuk misalnya kayak restoran online gitu ya, atau usaha apapun yang kalian buat gitu ya. Nah, langsung aja seperti biasa kita langsung create design di sini dan kita pilih di sini ya. Kita langsung ketik aja logo gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada pilihan logo dan kita langsung aja pilih yang logo biasa ya, nggak usah yang animated karena animated ini biasanya digunakan bukan untuk teman-teman pakai di toko online ataupun dicetak gitu ya. Jadi kita pilih yang logo aja di sini. Nah, kemudian kalian akan dibawa ke halaman Canva seperti biasa dan di sini teman-teman ketika kita pilih logo, maka di sebelah kiri sudah ditampilkan sebenarnya ya banyak sekali contoh logo yang bisa kalian gunakan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, aku perlu sampaikan dulu logo di sini teman-teman bisa pakai untuk usaha online kalian ya, tapi tidak bisa untuk kalian patenkan gitu misalnya untuk brand sendiri itu nggak bisa. Jadi tutorial kali ini kita hanya membuat untuk teman-teman yang pengen usaha online. Jadi anggaplah teman-teman punya toko online ya, dan kita mau bikin logo yang ciri khasnya adalah toko online teman-teman gitu ya. Nah, di sini teman-teman mungkin boleh ketik aja online shop gitu. Nah, ini ada ya, online shopping gitu. Dan di sini ada banyak banget contoh logo yang sudah disediakan oleh Canva. Kalau teman-teman pakai salah satunya, nah ada kemungkinan logo teman-teman akan sama persis dengan orang lain pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada bedanya ya tinggal kita pilih salah satu kemudian kita rubah ya biar tidak sama persis. Nah, contoh ini ya, kalau untuk teman-teman bikin online shop, kita akan bikin beberapa contoh logo yang mungkin pertama online shop, kemudian yang kedua mungkin untuk restoran ya atau mungkin usaha kuliner online gitu. Dan yang ketiga mungkin kita bikin apalah nanti ya, kita coba dulu. Yang pertama online shop, misalnya kita ambil yang ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah logo online shop ya. Tapi kita akan bikin ciri khas itu milik kalian sendiri. Nah, caranya gimana? Simpel aja ya. Ini udah ada logonya seperti ini. Ini kita langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah rubah warna ya. Misalnya toko online kalian itu warnanya adalah identik dengan warna biru misalnya ya. Biru ini namanya apa ya? Eh biru kayak tren-tren zaman sekarang lah ya. Anggaplah seperti ini ya. Atau kalian punya kode warna sendiri, kalian bisa tempel di sini teman-teman ya, sehingga kalian akan diberikan warna sesuai dengan kode warna usaha kalian sendiri. Nah, terus gimana Bang caranya nyari kode warna ini? Nah, gini teman-teman ya. Misalnya kalian punya logo atau misalnya gambar gitu ya, misalnya anggaplah kayak Shopee ini ya. Nah, kalian tinggal upload ke sini ke Canva, kemudian ya uploadnya di sini, kemudian kalian klik. Nah, ketika muncul di kanvas kalian, di sini anggaplah bukan bukan apa ya, bukan sebuah logo tapi gambar lain lah atau mewakilkan gambar atau warna yang kalian inginkan gitu ya. Anggaplah kalian ngeliat logo orang, bagus juga nih warnanya. Nah, gimana caranya kita dapat kode warnanya? Kalian langsung bawa ke sini ya, seperti tadi aku bilang. Kemudian kita lihat ya teman-teman, ketika teman-teman misalnya masukkan elemen yang ini ya, atau elemen lain apapun, misalnya kita cari di elemen, kemudian kita masukkan anggap yang bulat ini ya, sembarang aja. Kemudian kita pilih warna. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, foto yang kita masukkan tadi warnanya udah dipecah oleh si Canva ya. Jadi kalian udah bisa pakai nih. Contoh kita pakai warna orange-nya Shopee, kalian udah bisa klik aja sehingga ini udah menjadi warna orange ya. Atau misalnya teman-teman mau pakai tas tadi yang ini contohnya ya. Kita rubah warnanya menjadi orange, itu udah ada di sini. Jadi segampang itu teman-teman ya.
Atau teman-teman bisa juga pakai kode warna dengan klik ini ya. Jadi pick a color from the design gitu ya. Misalnya nih udah kita klik, nah kita tinggal arahin nih. Mana nih kita mau pakai warnanya gitu kan. Ya, seperti ini contohnya orange lagi kita klik. Nah, maka di sini akan ngasih kode warnanya. Dan ini ada baiknya kalau teman-teman simpan. Jadi ketika nanti pengen bikin logo yang permanen gitu, misalnya nyari desainer yang berbayar gitu, kasih kode warna ini. Kayak gitu ya. Oke, kita back dulu, kita undo dulu. Dan ini kita hilangkan dulu karena kita mau bikin warna biru aja contohnya. Nah, langkah kedua, setelah teman-teman ganti warna, yang bisa dilakukan apa nih? Biar nggak sama dengan orang lain. Nah, kita klik lagi, kita bisa edit image ya, atau langsung aja di sini nih udah kelihatan, teman-teman bisa flip. Ya, flip horizontal teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi ketika orang lain pakai bentuknya seperti ini, teman-teman bisa pakai bentuk yang seperti ini. Oke, itu udah dua perbedaan ya, warna udah beda, kemudian juga dari bentuknya atau posisi tasnya juga udah berbeda. Nah, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita ganti warna font atau fontnya sendiri gitu ya. Misalnya nih kita pilih ya, kita klik di fontnya, kita ganti dengan selera teman-teman. Misalnya ini ya, ada Kaladin ya, Kalandin, sorry. Nah, misalnya seperti ini, atau teman-teman ganti dengan yang seperti ini ya, itu bebas-bebas aja. Jadi ganti dengan nama toko teman-teman misalnya. Misalnya di sini kita bilang Mira Shop gitu misalnya ya, atau Miranda deh, Miranda Shop gitu. Sorry ya kalau ada kesamaan nama, ini nggak disengaja, asik. Oke teman-teman, udah sampai di sini kalian rubah nih ya, dari teksnya kalian rubah menjadi senada misalnya dengan warna biru ini ya. Tinggal dipilih di sini dan kalian rubah dengan warna terakhir. Nah seperti ini ya. Kemudian di bawah misalnya slogan kalian apa nih? Belanja online, apa ya? Belanja online murah dan terpercaya gitu misalnya ya. Nah, ketika kalian udah selesai ngetik gini, kalian tinggal sesuaikan aja ukurannya ya. Misalnya kalian panjangin. Kalau misalnya ini kepanjangan ya kalian bikin yang lebih pendek gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kita bikin tagline kita adalah belanja online murah dan terpercaya. Nah, ini contohnya ya. Terus langkah berikutnya setelah kita lakukan perbedaan seperti ini, kalau kita lihat nih, kita add pack lagi. Kita lihat desain, ini adalah yang pertama kali tadi ya, dengan apa yang kita buat udah cukup berbeda. Ya. Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan? Kita tambahkan elemen teman-teman. Di sini kita klik elemen. Contohnya misalnya kita tambahkan circle yang solid seperti ini ya, shape yang bulat gitu. Kita coba tambah, kemudian kita ganti warnanya. Misalnya teman-teman punya berapa warna nih di toko online-nya. Misalnya kita punya warna lain yaitu coklat ya, atau ini misalnya. Nah, teman-teman bisa bikin ini sebagai background ya, background dari logo sendiri. Contohnya seperti ini dan kita bawa ke belakang ya. Position di sini. Kemudian teman-teman bawa to back ya, seperti ini. Klik. Nah, dia jadi seperti ini. Tinggal kita rapikan aja biar semua elemennya ini ada di dalam lingkarannya. Nah, ternyata kalau misalnya menurut kalian warna ini nggak cocok, kalian bisa ganti. Misalnya biasanya kalau warna biru ini kombinasinya adalah dengan warna orange. Nah, ini banyak juga yang pakai teman-teman ya. Atau teman-teman misalnya dengan warna lain ya silakan disesuaikan aja. Purple misalnya atau warna yang lain, silakan teman-teman sesuaikan. Biasanya kebanyakan warna ini digabung dengan warna orange. Nah, kemudian warna tagline kita bisa rubah menjadi warna yang kontras dengan warna backgroundnya. Ya, di sini contohnya putih gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah menjadi satu logo yang bisa kalian pakai untuk online shop kalian ya. Kita pasang pas di tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian masih bisa nggak ini kita ubah? Ya, masih bisa ya. Kalau kita nggak mau pakai yang ini, kita buat yang pakai box ya teman-teman. Jadi nggak harus bulat juga gitu ya. Kita coba tambahkan elemen yang box seperti ini, yang lancip ataupun yang ada rounded ya di ujungnya. Seperti ini ya. Kita coba dulu yang lancip ini ya. Karena banyak juga yang pakai logo itu dia box seperti ini. Kita besarin seperti ini. Kemudian kita warnanya kita rubah menjadi orange seperti tadi dan kita bawa
ke belakang ya. Position kita bawa to back. Nah, seperti ini ya. Banyak juga orang yang menggunakan logo mereka itu bentuknya box ya atau kotak. Kalian tinggal sesuaikan aja biar sesuai dengan keinginan kalian. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada nggak pilihan lainnya? Ada ya. Misalnya teman-teman kalian pakai warnanya ini kita hilangin ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, misalnya teman-teman hanya ingin logo simple, ya udah tinggal Miranda Shop seperti ini, dikecilin ya. Ini juga opsi ya teman-teman, tergantung dari selera kalian ya sekali lagi. Dan warna ini tagline-nya kita sesuaikan dengan warna yang di atasnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini misalnya teman-teman kayaknya kepanjangan, kalian bisa rubah ya, atau kalian bisa ganti fontnya. Jadi ya bebas-bebas aja. Nah, kayak gini kalian ganti fontnya, atau kalian bisa kecilin lagi, atau pilihan lainnya adalah kalian enter ini taruh di bawah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sehingga logo kalian tetap akan kelihatan cantik. Nah, udah kayak begini, terus bisa ditambah apa lagi? Kita cari circle di sini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita pilih salah satu. Contoh nih, kita ambil yang warna putih ini, kita tempel ke sini. Nah, teman-teman lihat ya, warnanya kan putih nih. Kalau di sini muncul warna, berarti warnanya bisa dirubah. Contoh kita pakai orange ya. Kita besarin gitu misalnya. Nah, seperti ini, lingkaran seperti ini, atau teman-teman bisa pakai warna yang senada, misalnya biru juga. Nah, seperti ini udah jadi satu logo yang berbeda untuk toko online teman-teman ya. Nah, kemudian ada nggak contoh lainnya lagi? Ada ya, kita masih bisa lakukan beberapa hal yang berbeda ya. Tadi atau teman-teman misalnya pengen warna ini, pengen logo seperti ini tapi warnanya orange, tinggal diganti aja warnanya ya, simpel ya. Kemudian kita lihat nih, ini adalah draft asli dari Canva ya yang dikasih untuk kita. Kemudian ini setelah kita edit. Jadi ketika teman-teman ketemu pun di pasar, di market maksudnya ya, logo yang sama, yang bahannya sama, tapi ini udah jelas-jelas beda tampilannya ya. Kita ambil ini bawa ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini udah jelas-jelas tampilannya beda ya teman-teman. Tuh ya, beda ya. Jadi udah nggak sama lagi nih ya. Memang mirip ya, tapi nggak sama gitu. Dan kalau teman-teman untuk toko online aja ini sih udah cukup banget. Dan kita copy lagi, kita ganti circle luarnya dengan ini misalnya ya. Jadi banyak banget pilihan yang bisa teman-teman lakukan ya, tergantung dari selera kalian masing-masing. Nah, ada juga nih orang yang pengen toko online-nya itu logonya agak rame, ada ya. Tergantung dari selera kalian, kita buat senada. Nah, jadinya seperti ini. Dan tagline bisa kita hilangkan misalnya, karena logo sih sebenarnya nggak harus ada tagline-nya di situ ya. Tergantung dari kalian lagi ya, balik kepada selera kalian masing-masing. Nah, seperti ini juga udah menjadi sebuah logo yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini contoh logo-logo yang akan udah kita buat untuk online shop ya. Ketika kita bikin warna orange gitu juga bagus banget sih ya. Oke, yang selanjutnya bisa kita lakukan apa? Kita akan bikin logo untuk resto ya teman-teman. Kita akan bikin logo untuk usaha makanan. Nah, kembali ke desain. Di sini seperti biasa kita akan cari misalnya kelas makanan apa. Kita ketik aja food ya. Di sini kita ketik food atau resto gitu ya. Jadi teman-teman tinggal coba-coba aja. Nah, ini udah muncul beberapa logo untuk makanan ya, usaha makanan. Nah, contoh teman-teman usahanya apa gitu ya. Misalnya, Bang, usaha saya ayam bakar gitu misalnya. Oke, kita akan bikin logo ayam bakar ya. Misalnya ngambil contohnya dari sini yang teman-teman suka yang mana gitu, nanti kita rubah ya teman-teman ya. Misalnya yang enak lihatnya itu adalah yang ini misalnya ya, kita boleh ambil aja. Atau teman-teman mungkin lebih suka ada lingkaran. Nah, kita pakai yang ini ya. Kita ambil, kita klik dan kita bawa ke sini teman-teman. Kita pilih salah satu aja ya. Kalau makanan, kalau ini sih
cocoknya untuk bakery sih ya, karena warnanya coklat gitu. Nanti kita lakukan perubahan sedikit lah. Nah, ini contohnya. Kemudian kita ganti yang bagian tengah ini teman-teman ya. Kita bisa pindah-pindah, kita bisa hapus ya. Kemudian kita cari di elemen itu ayam bakar gitu ya. Ayam bakar atau bahasa Inggrisnya apa ya? Aku lupa. Kita see all di sini dan kita udah bisa temukan sih. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih salah satu ya teman-teman. Tapi teman-teman masih bisa cari lagi nih grafik ke bawah ya. Ayam bakar yang berkaitan dengan ayam bakar. Nanti yang paling sesuai menurut teman-teman mana, ya itu yang kita pakai. Atau teman-teman punya fotonya sendiri, ya itu juga boleh ya teman-teman ya. Nah, contoh di sini kita nemu nih ayam ya. Kita pilih aja ini dan kita paste ya, atau ya intinya teman-teman klik di sini dia akan muncul di sini ya. Nah, di sini kita bisa kecilkan ya sesuai dengan space yang ada di dalamnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan rubah di sini menjadi ayam bakar ya teman-teman. Kita akan ketik aja ayam bakar ya. Sorry. Nah, di sini kita tinggal ketik ayam bakar. Kemudian kita lihat udah sesuai di sini, misalnya based in mana misalnya ya teman-teman ada di daerah mana gitu. Misalnya kalau saya Denpasar ya kita coba bikin Denpasar kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian sejak kapan teman-teman udah buka ayam bakarnya, tinggal dibuat di sini ya. Anggap aja dari 2012. Kemudian pengen nambahin value apa nih di sini? Misalnya fresh and delicious gitu misalnya ya. Ini nggak harus tengah-tengah teman-teman, bisa digeser begini biar ada perbedaan ya dari logo kita dengan logo orang lain. Nah, tadi kan ini kita ngambil template, otomatis mungkin dong orang lain pakai logo yang sama, mungkin banget. Jadi apa yang kita lakukan ya seperti tadi, kita rubah warnanya gitu ya. Misalnya teman-teman identik dengan warna apa nih kalau ayam bakar? Misalnya merah ya. Kita rubahlah komponen-komponennya menjadi merah ya. Kayak ini contohnya. Nah, seperti ini kita bisa rubah-rubah manual satu-satu jadi merah gitu ya. Nah, misalnya seperti ini juga udah logo teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi nih selain merubah warna dan font tadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita coba bikin satu perubahan seperti ini. Kita copy dulu, duplikat maksudnya. Kemudian teman-teman geser dulu si fresh ini, kita keluarkan. Waduh, nggak kelihatan ya. Fresh ini akan kita hilangkan dulu. Ya, kita hapus aja. Ini delicious juga kita hapus aja. Kemudian di sini ayam bakarnya kita keluarkan dulu. Kemudian ini kita besarin teman-teman. Nah, seperti ini misalnya base in Indonesia dan pasarnya kita keluarin dulu. Kemudian ininya kita besarin. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ayam bakarnya kita sesuaikan ya. Caranya gimana? Kita bisa putar seperti ini. Oke ya. Kita bisa putar seperti ini, dan kalau misalnya ini kurang tempatnya, kita bisa sedikit kecilin ayam bakarnya ataupun kita bisa putar gambar ayamnya. Nah, sesuai dengan selera kalian ya. Kemudian teksnya juga bisa kita kecilin sedikit biar dia sesuai di situ gitu ya. Nah, ketika dikecilin ini posisinya kan nggak sama ya, nggak pas ya. Kita klik di sini, kemudian kita cari di effect. Kemudian di curve di bawah ini kita rubah ya. Di sini kita sesuaikan aja. Nah, ya, biar lebih cocok dengan ukurannya dan bentuk lingkarannya. Kalau begini kan udah lebih enak, kita tinggal posisinya kita paskan gitu kan. Dan kalau teman-teman butuh misalnya font lain, tinggal dicari font yang lain, misalnya font yang lebih tebal gitu, ya silakan ya, di eksperimen aja mana yang bagus gitu ya. Kemudian yang ini juga kita sesuaikan. Kita putar seperti ini. Kalau memang masih cocok dipakai ya biarin aja, nggak usah di edit ya. Oke, nah ini teman-teman, ini logo kita ya, dan ini desain pertama kita. Kemudian yang asli itu seperti ini ya. Jadi sudah cukup berbeda ya, kita lihat udah cukup berbeda. Ketika teman-teman pakai ini sebagai logo usaha teman-teman, ini sih udah oke sih sebenarnya. Simple ya. Nah, kemudian kita sekarang bakal bikin lagi satu, misalnya usahanya bukan ayam bakar ya.
minuman ya, minuman kekinian misalnya. Kita cari di desain lagi, kemudian kita bikin misalnya apa, drink ya. Nah, ini teman-teman udah ketemu logo-logo untuk minuman kekinian ya. Seperti biasa, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tinggal rubah sih ya. Rubah beberapa hal yang memang bisa dirubah. Jadi contohnya kita pilih misalnya salah satu dari logo minuman ini ya. Misalnya yang mana enaknya nih? Contohnya, boba lah contoh ya. Kita pakai minuman boba. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik aja yang ini. Ya, atau ini juga boleh ya. Kita klik aja yang ini. Ini juga udah cukup bagus, tinggal ya kita rubah warna teman-teman. Sesuaikan dengan warna brand kita gitu. Misalnya warna brand kita identik ungu, kita tinggal ubah-ubah aja menjadi warna ungu ya teman-teman. Ini kita cari warna ungu. Kemudian ini minumnya ya, udah ada 3 warna di sini. Mungkin kuningnya kita rubah menjadi apa ya? Minuman kita warna apa nih contohnya ya? Apakah biru ya, kita pakai aja biru, kemudian pinknya kita rubah misalnya menjadi warna apa enaknya, orange kah misalnya ya, atau hitam. Nah seperti ini ya, atau teman-teman rubah ungu juga boleh seperti ini. Kemudian namanya kita rubah misalnya cendol gitu ya, sembarang aja dulu ya, cendol. Nah jadi kita pakai nama cendol seperti ini. Kemudian di sini fresh drink atau apalah teman-teman tambah sendiri. Nah udah begini kita ganti ya warna cendolnya misalnya menjadi warna seperti ini ya, atau warna biru ya, atau warna hitam seperti tadi juga bagus ya. Sesuaikan dengan selera kalian aja. Nah terus untuk bikin perbedaan gimana? Nah ini kita flip aja misalnya ya, flip horizontal. Nah balik seperti itu. Kemudian juga kita bisa tambah ornamen-ornamen lain ya sesuai selera teman-teman. Nyarinya di mana bang? Cari di elemen ya teman-teman. Di elemen sini kalian ketik misalnya apa, boba atau tea atau apa ya, atau contohnya seperti ini. Nah tea leaves misalnya, daun-daunan gitu ya. Kalian bisa tambahkan kayak ornamen gini. Kalau misalnya kalian tuh minumannya adalah boba-boba tea atau sejenis itulah ya, minuman-minuman kekinian, kita bawa daunnya itu to front. Nah seperti ini contohnya ya. Kemudian biar kayak ada efek-efek alaminya gitu, kita rubah warnanya menjadi biru ini misalnya ya, biar kita senada gitu ya. Nah seperti ini udah berbeda teman-teman ya daripada contoh aslinya. Kalau kita lihat contoh aslinya tadi seperti ini ya, jadi udah cukup berbeda. Oke, nah kalau misalnya teman-teman pengen rubah bentuk-bentuknya ini ya boleh-boleh aja kalian geser misalnya ini ke sini sehingga akan lebih jauh berbeda lagi gitu ya. Oke, kita udah punya logo seperti ini ya. Nah sekarang kita akan, ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus saja. Nah anggap aja ini logo yang kita buat, ini dan ini ya. Yang ini kita hapus juga. Nah ini juga kita hapus. Jadi kita udah punya satu yang sangat berbeda dari contohnya. Kemudian dua yang ini, tiga yang ini ya. Kalau ini kalau aku pribadi aku nggak akan isi tagline di sini teman-teman. Jadi lebih enak aja kelihatan ya ketika nggak ada tagline-nya. Nah ini kita sesuaikan. Oke ya, seperti ini, dan kita bisa grup ya. Dan lebih enak lagi sebenarnya kalau aku pribadi ini aku bisa rubah jadi warna orange tadi ya teman-teman, biar lingkarannya itu orange, itu juga enak sih dilihat gitu. Kalau teman-teman sebenarnya pengen tambahin ornamen tuh masih bisa ya, seperti tadi kita cari di elemen aja. Nah sekarang kita akan bikin satu logo yang benar-benar dari nol ya, dari nol, dan kita akan bikinnya menggunakan elemen juga. Dan di sini kita pakai box yang ini. Nah ini adalah logo yang biasanya dipakai kayak usaha-usaha kayak rice bowl gitu misalnya ya. Kita akan coba bikin nggak cuma rice bowl sih, misalnya usahanya itu kayak apa, salad buah gitu ya, itu bisa pakai. Nah kita tentukan dulu warna utama kita. Contoh nih, kita mau warna utamanya adalah coklat ya.
coklat misalnya seperti ini, kita pilih warna utamanya. Kemudian atau hitam juga boleh, terserah teman-teman. Kemudian kita pilih elemen dan di sini kita pilih lagi ya apa yang kita butuhkan. Nah, ini kita bikin backgroundnya dulu teman-teman seperti ini ya. Kita tambah lagi, kita duplikat aja. Misalnya ini warnanya kita bikin senada dulu ya. Kita misalnya mau bikin backgroundnya warna apa? Hitam ya. Maka di sini kita ini juga kita jadikan hitam, udah hitam ya. Dan di sini kita tinggal atur transparansinya. Kita turunin nih ya, jangan terlalu tebal. Misalnya 18, yang ini juga kita bikin 18 aja. Seperti ini. Ya, kalau kurang tebal kayak ini kita tambah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Terus apa yang akan kita lakukan? Kita bakal bikin background ya teman-teman. Kita duplikat ya seperti ini. Kemudian ini juga kita duplikat, taruh sini gitu misalnya. Kita agak kecilin dikit biar bervariasi. Duplikat lagi ya, Ctrl D teman-teman atau Command D. Seperti ini kita taruh sini, tapi kita miringinnya misalnya ke sini ya teman-teman, atur aja. Kemudian yang ini kita Ctrl D lagi, taruh tengah-tengah sini ya, miringnya kemana teman-teman tinggal atur. Nah, anggaplah seperti ini. Nanti untuk banyaknya isi ini teman-teman atur sendiri ya. Kita anggaplah seperti ini, kemudian kita blok ya, blok ini, dan kita Ctrl D lagi teman-teman. Sorry, ini yang belakangnya ikut ke blok. Nah, ini shift klik ya, shift tahan dan klik, kemudian kita Ctrl D lagi, kita bawa ke bawah seperti ini ya, biar jadi kayak pola gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau mau dikecilin silakan, kalau mau tetap segini juga nggak apa-apa ya. Nah, kita taruh bagian bawah misalnya seperti ini, kemudian yang ini di bagian atas ya, misalnya seperti ini. Warna kalau mau dirubah warna putih juga nggak apa-apa ya, kalau mau tetap begini juga nggak apa-apa. Nah, udah kebentuk seperti ini, kita cari lagi ya siluet yang tadi ya, misalnya apa tadi, rice bowl ya, bisnis kita ya rice bowl misalnya ya. Kita cari bentuk yang sesuai lah ya dengan keinginan kita. Misalnya kita cari koki ya atau chef gitu ya. Di sini kita ketik chef. Kita see all. Dan di sini kita cari mana yang kira-kira sesuai. Nah, ini contohnya nih, cocok banget nih. Nah, kita udah dapat chef yang cantik ya teman-teman ya. Di sini kita pasang seperti ini. Kemudian di sini akan kita taruh rice bowl-nya. Jadi kita akan cari di sini rice bowl. Seperti ini misalnya, see all lagi. Nah, usahakan teman-teman kalau untuk logo jangan pakai gambar-gambar yang original gitu ya, kayak gambar asli gitu nggak usah. Kita bikin cari yang animasi aja. Misalnya animasi itu seperti apa? Nah, seperti ini misalnya, atau ini ya, atau ini teman-teman pilih aja salah satu. Kita bakal pakai yang animasi ya. Kita bakal cari yang posisinya menghadap ke atas gitu misalnya, atau hanya simbolis juga boleh ya. Karena ini berwarna, kita akan coba pakai rice box ini aja ya. Nah, ini bisnis kita ya, rice box. Nah, ini ketika teman-teman biarin kokinya seperti ini dengan kita isi rice box, ini akan menjadi sebuah perbedaan ya. Jadi kalau ada orang lain yang menggunakan elemen ini juga, tetap akan ada perbedaan di antara logo kalian dan logo orang lain. Nah, seperti ini kita geser dikit, kemudian di bawahnya kita kasih nama brand kalian. Jadi kita cari teks, misalnya kita buat namanya misalnya apa ya? Kita buat sembarang aja, misalnya namanya Candu ya. Candu, kemudian kita ganti warnanya, misalnya warna putih kah atau warna apa, silakan ditentukan aja. Kemudian teksnya kita ganti ya, kita coba ini misalnya kita tulis di sini. Nah, teman-teman ini bisa kalian buat variasi ya. Di sini kalian bisa cari efek, kemudian ada curve. Di sini kalian bisa atur curve-nya. Nah, mau lengkung kemana? Misalnya ke atas seperti ini, ya tinggal kalian buat seperti ini. Nah,
Kemudian kalau misalnya namanya ini menurut kalian terlalu pendek ya kalian rubah aja ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh. Dan di sini kita akan buat candu rice ball ya, candu rice ball. Jadi kita duplicate aja ini, kita Ctrl D, dan di sini kita ketik rice ball. Nah seperti ini. Dan kalian misalnya suka dengan fontnya, kalian bisa pakai font ini. Kalaupun kalian nggak suka, tinggal diganti aja. Contohnya seperti ini. Kemudian kita cari elemen lagi teman-teman. Di sini misalnya elemen apa background gitu. Sorry, bukan background. Pita misalnya. Nah, pita-pita yang seperti ini ya teman-teman. Kita coba. Oh salah tadi ya, kenapa harus di desain ya? Di elemen ya. Di sini kita see all. Kemudian kita cari yang sesuai ya teman-teman. Misalnya kita cari yang agak melengkung deh, ini misalnya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja nanti ya. Atau kita cari yang lain juga boleh. Di sini banyak pilihan teman-teman, jadi tinggal teman-teman coba berekspresi aja ya, mana yang kira-kira cocok itu yang kita pakai. Nah, contoh ini kita tes dulu ya. Kalau diklik di sini edit foto, berarti ini nggak bisa dirubah warnanya. Kita hapus. Kalau ini kita klik, di sini juga edit foto, berarti nggak bisa dirubah warna, kita hapus. Kita cari elemen yang bisa dirubah warnanya ya teman-teman. Jadi kita coba lihat-lihat lagi. Nah ini seperti ini bisa dirubah warna. Kemungkinan kita simpen dulu, nanti bisa kita pakai. Yang ini juga bisa rubah warna ya. Jadi kita kemungkinan akan pakai. Jadi kita sambil lihat-lihat lagi ya, cari yang lain. Siapa tahu ada yang lebih bagus daripada itu. Oke, nah ternyata kalau misalnya pun nggak ada, ya udah berarti kita pakai yang ini. Nah warna, kita pakai warna apa nih baiknya? Kita bisa pakai warna, kita rubah dulu warnanya, berarti ini kita pindah dulu ya. Kemungkinan kita nggak akan jadi pakai yang teks ada curve-nya seperti ini, jadi kita pindah aja dulu. Kita taruh di sini seperti ini dan kita misalnya buat warnanya menjadi warna senada dengan ini atau senada dengan bajunya ya. Kita lihat aja di sini teman-teman. Di bagian sini foto yang kita udah tambah gambar-gambar di sini itu warnanya akan ada di pilihannya di sini ya. Misalnya warna ini ya, coklat yang mirip-mirip itu, atau teman-teman bisa pakai di sini dokumen color ya. Dokumen color ini warna dari kanvas kita semua ada di sini ya. Coklatnya ini misalnya, atau coklat background, atau ini ya. Nah sesuaikan aja seperti apa, atau warna hitam atau warna hijaunya. Nah warna hijaunya ini kita bisa pakai ini teman-teman. Kita bisa pick warnanya misalnya dengan klik, kemudian di sini ya pick a color from the design, dan kita arahkan ke warna hijaunya, kita pilih. Nah ini udah jadi warna hijau. Kemudian merah yang satunya juga kita rubah jadi hijau, hijau yang agak gelap ya, biar nggak sama persis gitu. Nah geser dikit. Kemudian merah yang ini kita pakai hijau juga, dan kita pilih lagi yang lebih gelap lagi biar ada kayak apa ya, dimensinya gitu. Oke. Nah setelah itu baru kita tulis rice ball-nya di sini. Misalnya mana lagi satu tadi teksnya ya. Oke ini ya. Candunya kita lurusin aja teman-teman ya, karena kebetulan kita dapat pitanya yang lurus, jadi ini kita bikin lurus. Efeknya kita kembalikan normal ya, kita pakai non aja. Nah seperti ini. Rice ball-nya juga kita pakai non aja. Nah ini udah kelihatan ya candu, dan di sini rice ball. Jadi ketika teman-teman jualan seperti ini udah ada diferensiasi ya teman-teman ya. Udah beda banget dengan logo yang akan dibuat orang lain. Tinggal sekarang teman-teman sesuaikan dengan fontnya ya. Kita cari di Canva itu banyak banget font gitu, dan mana yang paling pas gitu, yang paling cocok menurut teman-teman kita pakai. Nah contoh nih ya, dosis extra bold, kita contohnya mau pakai ini tapi kelihatan agak pendek. Nah kita bisa atur itu di sini teman-teman ya, di spacing ya, spacing. Kemudian teman-teman bisa cari letter spacing. Nah
Jadi agak meluas seperti ini, udah bagus. Biarkan dia seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau tambahkan efek lagi, di sini ada ya. Efek yang seperti ini bisa, atau yang background biar ada kayak apa namanya, shadownya gitu. Nah, seperti itu teman-teman bisa pakai ya. Nah, ini jangan sih. Yang ini ya, yang bagus biar ada shadownya gitu. Atau ini juga teman-teman bisa pakai sesuai selera. Kalau aku lebih pilih kalau nggak shadow ini ya berarti shadow yang ini ya. Kalau kita pakai shadow ini kita masih bisa atur-atur juga sih teman-teman ya. Colornya ini kita bisa pilih bentar. Oke, kita tetapin putih aja udah bagus ya sebenarnya. Jadi kita pilih yang ini aja fontnya, kemudian rise ballnya juga kita rubah fontnya menjadi ini ya. Atau teman-teman pakai Beleza atau yang lain. Nah, seperti ini ya contohnya. Agak ini ya teman-teman, harus agak sabar memilih font ya, agar kalian usahanya itu bisa sesuai dengan selera kalian ya. Contohnya ini juga boleh. Kalau nggak cocok misalnya dengan fontnya yang besar semua, teman-teman bikin aja yang seperti ini ya. Nah, seperti ini, candu rice ball, jadi kecil gitu ya. Misalnya teman-teman bikinnya apa kek ya, tagline kah atau apa gitu juga bisa ya teman-teman. Candu rice ball ya seperti ini, agak digedein juga bisa. Intinya sih sebenarnya dicoba-coba aja teman-teman ya, mana yang cocok gitu. Atau kalau misalnya udah habis banget gitu ya usaha kalian ternyata nggak cocok, ya berarti ini kalian jadikan tagline. Misalnya nikmat dan nagih, nikmat bikin ketagihan. Nah, misalnya ya, ketagihan dan kita, sorry ini typo ya. Oke, kita kecilin di sini ya, atau teman-teman bisa tarik aja langsung, boleh. Ini kita jadikan kayak tagline aja teman-teman. Nah, nikmat bikin ketagihan. Candu. Nikmat bikin ketagihan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen, Bang harus ada dong kata-kata rice ball-nya. Oke, kita buat di sini teman-teman. Ini kita turunin dan ini kita duplikat ya. Jadi kita samain aja fontnya biar dia cocok ya. Kita buat rice ball. Nah, ini huruf kecil semua. Kalau nggak cocok ya kita gedein. Kita coba aja satu-satu. Misalnya gini. Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah kita ganti lagi. Berarti gede semua ya. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal teman-teman sesuaikan aja seperti ini biar dia ada di tengah-tengah ya. Atau pakai ini juga bisa, position, kemudian kalian cari di sini ya yang center. Nah, itu pasti udah tengah-tengah banget ya. Ini juga kalian pakai center. Oke, ini juga kalian bisa pakai center. Jadi biar dia tengah-tengah banget, ini juga center ya. Ini juga kalian bisa pakai center. Ini juga ya, semua bisa kalian pakai center. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan cukup bagus lah ya. Usaha kalian tuh udah kelihatan cukup bagus. Jadi udah oke lah teman-teman ya, ketika ditempel di rice ball. Coba kita pasang di mock up rice ball ya. Oke, nah anggaplah seperti ini. Nanti kalau untuk teks kalian bisa gedein, kecilin, rubah warna ya sesuka kalian. Contohnya kayak gini, kita rubah warna ini dan kita pasang di, sebentar ya, kita coba cari warnanya. Kemudian efeknya dia, ini efeknya ada di sini ya teman-teman. Dan dia pakai warna colornya, mungkin coba kita rubah. Nah, ini ya untuk shadownya dia. Jadi kita bisa warna hitam, bisa kita pakai warna putih. Nah, kalau putih dia kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dia nggak putih banget gitu ya, karena ada transparansinya ya. Kalau kita mau putih banget, kita fullin seperti ini. Nah, oke ya, agak lumayan lama soalnya nggak ngulik Canva ya.
ada kesibukan lain, tapi ya karena ada yang request kita buatin ya. Nah, contoh seperti ini, kemudian tagline-nya kita sesuaikan lagi biar lebih rapi gitu ya. Biar lebih cantik gitu kelihatannya, biar kalian itu puas dengan desain yang kalian buat. Oke. Terus ini juga kalian bisa isi kayak apa shadow gitu ya. Kalian bisa edit di effect juga, pakai outline misalnya atau pakai ini apa namanya, splice ini ya. Kalian bisa pakai, ya kalian atur-atur aja lah. Pakai background juga bisa. Kalau misalnya kayak gitu, berarti backgroundnya harus warna hijau dong, jangan hitam ya kan. Nah, saya kayak gitu. Kalau kalian suka ya, kalau enggak ya tinggal dirubah aja. Oke, kita contohnya kayak gini ya. Berarti ini udah muncul satu logo yang benar-benar original teman-teman ya. Susah lah kalau nunggu orang biar sama gitu ya. Kenapa aku bilang susah? Karena dari backgroundnya kita bikin sendiri, ya kan. Nah ini kita blok dulu teman-teman. Ini di shift ya, diklik dulu, kemudian shift di keyboard, tahan, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi ya. Kemudian Ctrl G. Nah, sorry ini kenapa jadi mundur ininya? Oh kita lupa ngeklik tadi ya. Oke kita Ctrl Z dulu ya, kita ulang, klik shift, klik lagi si ini si race boxnya. Kenapa jadi rice ball ya? Harusnya rice box ya. Oke, kita rubah dulu ya. Kenapa rice ball? Rice box. Nah, kalau kalian misalnya pengennya bikinnya rice ball, ya tinggal cari aja ini yang ball ya, jangan yang box gitu. Simple sih. Ya, nggak usah dipusingin yang begitu. Kita lanjut lagi, kita klik shift, klik, shift, klik, shift, klik di sini, shift, klik ya sampai segini. Ctrl G atau Command G ya, atau kalian bisa cari juga di pengaturan untuk grup ya. Sebenarnya aku nggak harus jelasin ini, tapi nggak apa-apa lah ya sambil kita bahas. Sebenarnya ada di video aku yang lain. Nah contohnya kalau kalian pilih dua elemen seperti tadi di blok gitu ya, ini juga di blok, itu kalian bisa lakukan grouping ya teman-teman. Ini ada di sini opsinya ya, klik group aja itu akan grouping. Jadi ketika dipindah itu akan seperti ini ya, pindah semua gitu ya, nggak satu-satu lagi. Oke kita perbaiki dulu backgroundnya biar lebih bagus ya. Di sini kita akan copy lagi yang ini. Nah kita lakukan seperti ini, kita blok seperti tadi, kita naikin dikit ya kan. Kemudian kita copy yang tengah kali ya, atau ini kita duplikat gitu. Nah kita bikin seperti ini biar rame ya teman-teman ya. Numpuk nggak apa-apa bang, nggak apa-apa ya. Jadi itulah seninya kalian. Nah ini pastikan kalian pindah ke position, bawa ke depan ya teman-teman ya, to front seperti ini. Nah ini udah jadi sebuah logo yang original teman-teman ya. Boleh dipatenin bang. Nah kalau untuk dipatenin ya aku kurang tahu ya, eh, bisa apa enggak. Seharusnya sih bisa-bisa aja ya, karena beda-beda sih, nggak apa ya, nggak sama persis dengan yang lain gitu ya. Cuma kalau misalnya nanti ada yang perusahaan besar yang udah matenin gambar ini ya kalian ngalah. Tapi kalau untuk bisnis di daerah gitu ya, ya harusnya fine-fine aja, nggak masalah dengan ini. Kemudian kita blok lagi semuanya ya, dan kita grouping lagi teman-teman. Kita blok baru kita grouping ya di sini ya, group, sehingga ini akan menjadi satu kesatuan gitu ya. Dan di sini kita akan ngambil mockup teman-teman, salah satu mockup gitu ya dari Canva gitu. Misalnya kita cari rice ball, rice box, sorry bukan rice ball, rice box. Nah contoh nih ya, kita ambil misalnya rice box yang mana, kita see all dulu. Kita ambil salah satu dan kita akan jadikan branding ya. Contoh nih ya teman-teman, cetak dalam bentuk stiker gitu misalnya. Nah kita ambil aja yang ini yang tadi deh, samain gitu. Nah, kita gedein ya kan. Dan ini stikernya gitu teman-teman. Jadi tujuan kita buat ini adalah ini stikernya. Kita pindah ke depan, contohnya position, kita bawa to front. Kemudian kita bawa ke sini. Nah, jadi bayangin ya teman-teman,
posisinya seperti ini ya. Jadi dia akan nempel di box kalian, atau kita cari contoh yang lain ya yang tampak depan gitu biar enak nempelnya. Kita ketik lagi rice, ya rice bowl juga nggak apa-apa sih, rice box juga nggak apa-apa. Kita cari yang tampak depan kalau ada, kalau nggak kita cari di Google ya. Nah, anggaplah ini misalnya ya, kayak anggaplah ini adalah kemasan kalian gitu. Jadi kita tinggal tempel aja gitu teman-teman brandnya ya. Kita bawa ke depan lagi, to front. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Karena sayang aja nggak ada gitu contoh yang pas gitu. Jadi ya anggap aja ini udah pas gitu teman-teman ya. Jadi tolong dimaklumi gitu karena ini bukan Photoshop, jadi kita nggak bisa kayak uh, seenaknya maksa bentuknya gitu ya. Karena ini juga adalah bukan image, jadi kita tadi grouping gitu, jadi nggak bisa seenaknya kita lakukan penyesuaian bentuk ya. Yang bisa kita lakukan di sini ya mungkin kita cari gambar-gambar ini yang lebih relevan aja, yang lebih cocok, yang bentuknya memang ngadepnya ke depan kita. Oke teman-teman, karena nggak ada jadi kita anggap aja seperti ini ya. Eh, ya kalian ngerti lah maksudnya seperti apa kan gitu ya. Nah jadi kita udah buat nih, kita punya logo yang dari template gitu ya. Untuk ayam bakar kita juga punya untuk online shop. Ya aneh sih tapi it's okay lah, kalian sesuaikan aja. Ya ini online shop simple ya. Kemudian di sini udah kita punya untuk bisnis minuman ya, ada cendol namanya fresh drink, dan di sini kita udah punya untuk rice box ya, logo original. Jadi kalau yang lain kita bikin dari template, yang ini udah kita bikin dari awal ya. Jadinya seperti ini. Oke. Dan ini tampilan dari kalau kalian jadikan stiker ya. Mungkin sekian aja dulu teman-teman. Jadi semoga video ini membantu dan ngasih kalian inspirasi. Dan sorry ini nggak sempurna. Suaraku mungkin juga agak kurang bagus ya karena kurang enak badan. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe ya, di like dan di komentari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau request. Pastikan nyalakan lonceng notifikasi kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you.